Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Fitria Laras Pangestika, mahasiswa Fakultas Pertanian Angkatan 2019, Institut Intern Pertanian Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum teknologi nutrisi tanaman. Pengampu mata kuliah praktikum ini adalah Ibu Arini Alifa, SSI, MP. Judul praktikum, pengaruh pemberian pupuk organik dan anorganik pada pertumbuhan tanaman cabai rawit. Tanaman cabai rawit termasuk dalam famili terong-terongan dan memiliki nama spesies Capsicum frutescens. Tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman perdu yang memiliki batang kayu, bercabang, dan tumbuh dengan tegak. Nutrisi tanaman adalah kebutuhan hakiki bagi tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Tujuan praktikum ini yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui respon tanaman terhadap nutrisi tambahan yang diberikan pada tanaman. Metode praktikum. Praktikum dilaksanakan di Semarang di lahan milik sendiri setiap hari Senin pukul 11 sampai selesai. Alat dan bahan meliputi alat tulis, meteran, bibit cabai, polybag, pupuk, dan tanah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik petroganik dan pupuk NPK Ponska. Dengan dosis pupuk organik 0,52 gram dan pupuk NPK 0,31 gram. Pelaksanaan praktikum. Persiapan media tanam. Media yang digunakan adalah tanah yang diambil di bawah pohon bambu. Pemindahan bibit dibagi menjadi 4 polybag. P0 sebagai kontrol, P1 sebagai perlakuan pupuk organik petroganik, P2 sebagai perlakuan pupuk NPK Ponska, dan P3 sebagai combine antara pupuk organik dan pupuk NPK. Pengamatan. Pada pengamatan, terdapat dua parameter yang diamati, yaitu pengukuran tinggi tanaman dan perhitungan jumlah daun yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Hasil pengamatan, P0 sebagai kontrol, P1 sebagai perlakuan pupuk organik, P2 sebagai perlakuan pupuk NPK, dan P3 sebagai combine. Masing-masing perlakuan mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada P0 mengalami pertumbuhan tinggi dan penambahan jumlah daun paling rendah, yaitu 13,4 dan 5 helai daun. P1 mengalami pertumbuhan tinggi 36 cm dan merupakan pertumbuhan tinggi paling signifikan dibanding P0, P2 maupun P3. P2 menjadi urutan ketiga pertumbuhan tinggi dan penambahan jumlah daun. Sedangkan pada P3 mengalami penambahan jumlah daun 27 helai dan merupakan penambahan daun paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Gejala defisiensi. Defisiensi atau kehat unsur hara adalah kekurangan material atau bahan makanan berupa nutrisi bagi tanaman untuk mempertahankan hidupnya. Gejala defisiensi yang ditemukan pada tanaman adalah klorosis, nekrosis, dan stunting. Klorosis adalah keadaan pada jaringan tanaman, terutama pada daun, mengalami kerusakan dalam pembentukan klorofil, sehingga daun berubah warna kuning. Nekrosis adalah kerusakan sel yang muncul pada tepi atau ujung daun berupa warna coklat. Stunting adalah pertumbuhan tanaman kerdil dengan warna hijau normal. Pada P0 ditemukan beberapa gejala defisiensi. 1. Klorosis ditandai dengan daun menguning saat masih muda. 2. Nekrosis ditandai dengan tepi hingga ujung daun berwarna coklat. 3. Stunting ditandai dengan tanaman tumbuh kerdil. Pada P1 terdapat kehat kalium yang ditandai dengan daun keriput bagian atas dan juga terdapat klorosis pada daun bagian bawah. Meski begitu, kondisi daun segar dengan warna hijau dan tinggi paling signifikan dibanding perlakuan lain. Pada P2 tidak ditemukan gejala defisiensi dan pertumbuhan tanaman cukup baik. Sedangkan pada P3 mengalami klorosis yang ditandai dengan daun menguning bagian bawah. Meski begitu, P3 memiliki jumlah daun paling banyak dibanding perlakuan lainnya. Kesimpulan dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa tanaman cabai rawit dengan perlakuan pupuk NPK mengalami pertumbuhan yang sangat baik dan kondisi tanaman yang lebih sehat dibandingkan pada perlakuan lainnya.